Selamat siang semuanya, terima kasih atas kehadirannya pada kuliah pada hari ini. Ya, perkenalkan kembali, saya Dr. Tirta Darmawan Susanto, Magister Kesehatan. Kebetulan saya pengampu untuk mata kuliah Epidemiologi Klinik dan Evidence Based Medicine untuk program spesialis atau PPDS Radiologi ini. Pada kesempatan ini kita akan melakukan kuliah mengenai performa tes diagnostik. Ya, mungkin bisa saya coba mulai share screen ya. Oke. Slideshow. Oke, ya. Kita mulai saja. Jadi, pada kesempatan ini saya akan memberi kuliah lagi setelah kemarin beberapa pertemuan yang lalu saya kuliah pertemuan pertama. Sekarang sudah pertemuan ke-12 pada kali ini mengenai performa tes diagnostik. Nah, sebelum mulai perkuliahan, sebagai pengampu mata kuliah, saya ingin mengingatkan kembali untuk rencana pembelajaran semester ini. Karena kan habis ini nggak ketemu saya lagi, langsung ujian ketemunya. Nah, jadi untuk mata kuliah Clinical Epidemiology dan Evidence Based Medicine ini, total SKS-nya 2 SKS, jumlah pertemuannya nanti akan 16, yaitu 15 kali lecture dan 1 kali ujian. Ujiannya itu nanti bentuknya akan menganalisis artikel ya. Jadi nanti akan saya kasih kurang lebih 3 atau 4 artikel untuk dianalisis, ada poin-poin dianalisis. Nanti dikumpulkan, bentuknya sebaiknya sih tulis tangan. Nanti dikumpulkan ke Bu Anggita aja ya. Nanti akan dinilai. Kemudian sekarang sudah pertemuan yang ke-12. Jadi setelah ini akan ada 3 pertemuan lagi ya, berarti setelah 3 pertemuan lagi, habis itu kita ujian. Oke ya. Mungkin udah paham semua ya, udah ingat semua ya. Jadi ini kita 3 kali kuliah lagi, kemudian akan ujian. Ujiannya karena ini sudah tingkat S2 atau spesialis, bukan MCQ lagi, tapi analisis artikel dalam hal epidemiologinya ya. Oke, jadi untuk mata kuliah kali ini, tujuan untuk mata kuliah ini, tujuan belajarannya adalah pertama, peserta didik harus menjadi mengetahui cakupan pengertian tes diagnostik. Kemudian peserta didik juga mengetahui cara menilai performa suatu tes diagnostik. Performa ini dilihat dari mana? Dari validitas dan reliabilitas dari si tes diagnostik itu sendiri. Oke. Nah, apa itu tes diagnostik? Yang termasuk ke dalam cakupan pengertian tes diagnostik di sini adalah semua cara ataupun alat ataupun metode yang digunakan untuk pendekatan dalam mengidentifikasi situasi klinis atau penyakit atau kelainan yang dialami oleh pasien. Jadi untuk diagnosis kelainan pasien atau memastikan kelainan atau penyakit pada pasien, intinya seperti itu. Jadi tujuan kita untuk memastikan diagnostik ini ya tentu saja sebagai dokter kita akan menentukan terapi sedini mungkin dan seakurat mungkin sesuai dengan penyakit yang benar-benar diderita oleh pasien. Jadi kita bisa mengidentifikasi sedini mungkin dan memberikan terapi yang akurat sesuai dengan penyakit atau kondisi atau kelainan yang dialami oleh si pasien. Oke, jadi apa itu yang dinilai dalam performa suatu tes diagnostik itu? Apa yang dimaksud dengan performa? Nah, performa suatu tes diagnostik itu kita nilai dengan melihat validitas dan reliabilitas dari tes diagnostik ini. Apa itu validitas? Apa itu reliabilitas? Validitas itu adalah kemampuan suatu tes atau alat atau metode untuk membedakan antara pasien yang sakit atau kondisi lain yang dikehendaki, misalnya pasien yang kelainan ini misalnya, atau kondisi-kondisi lain, dan yang tidak sakit atau tidak mengalami kondisi yang kita amati. Gitu ya, misalnya pasien yang pendek dan pasien yang nggak termasuk pasien pendek. Itu termasuk kondisi-kondisi pasien yang bisa kita
bedakan antara yang termasuk ke dalam kelompok yang sakit atau kondisi lain dan yang tidak sakit atau tidak termasuk kondisi tertentu yang kita kehendaki untuk kita identifikasi. Validitas ini sendiri ada dua jenis yang kita nilai, yaitu sensitivitas dan spesifisitas. Sensitivitas itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pasien yang benar-benar sakit atau kondisi lain yang kita kehendaki. Jadi pasien yang benar-benar masuk ke dalam kelompok yang kita kehendaki, kondisi yang kita kehendaki, itu kita nilai dengan mengukur sensitivitas alat tersebut. Jadi kemampuan alat ini untuk mengidentifikasi pasien yang kita kehendaki atau pasien yang benar-benar masuk dalam kelompok yang kita ingin tahu kelainannya. Sedangkan spesifisitas adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pasien yang benar-benar tidak sakit atau tidak termasuk atau di luar kelompok atau penyakit atau kelainan atau kondisi yang kita ingin tahu atau yang kita ingin identifikasi atau yang kita ingin pastikan. Begitu ya untuk definisinya. Nah, sekarang kita lihat. Ini langsung prakteknya aja nanti. Jadi di sini untuk mengetahui sensitivitas maupun spesifisitas, yang pasti harus kita punya adalah standar emas atau gold standarnya. Jadi kita harus tahu gold standarnya apa, baru kita bisa bandingkan dengan alat atau metode ini, apakah sensitivitas spesifisitasnya mendekati si gold standard. Ya, jadi di sini pemeriksaan diagnostik yang kita ingin uji, kita bandingkan dengan hasil pemeriksaan dengan gold standard. Dan perlu diingat, harus benar-benar pasien atau orang atau kondisi yang sama persis yang diperiksa 2 kali. Jadi periksa pertama dengan alat yang tes atau tes diagnostik yang kita ingin uji. Yang kedua kita uji ulang dengan si gold standard. Jadi pada pasien yang sama, misalnya pasiennya A sampai Z. Ya benar-benar A sampai Z, pasien A sampai Z itu diuji 2 kali. Pertama dengan alat yang ingin kita uji sensitivitas spesifitasnya. Kedua kita uji ulang hasilnya dengan yang alat yang sudah termasuk teruji atau terdiakui sebagai gold standarnya. Jadi kita bandingkan hasil antara alat yang ingin kita uji dengan hasil yang diperoleh dengan gold standar. Di sini kita peroleh tabel. Di sini saya jelaskan yang sederhana dulu ya. Tabel 2x2. Jadi di sini yang A ini berarti yang dengan alat yang baru yang atau kita uji positif, dengan gold standar juga positif. Yang C ini yang dengan alat yang kita uji ternyata kita uji hasilnya negatif, misalnya tidak sakit. Tapi dengan yang alat yang gold standar yang kita anggap nih pasti benar, itu ternyata dia masuk yang positif, masuk yang sakit. Ini yang C. Jadi yang A ini namanya true positif, benar positif. Yang C ini false negatif. Jadi false negatif ngerti ya pasti ya. Yang hasilnya dengan alat diagnostik yang kita uji negatif padahal sebenarnya positif. Yang diuji dengan alat nggak sakit padahal sebenarnya dia sakit. Oke. Yang B ini adalah yang kita hasil uji dengan alat yang kita uji itu hasilnya negatif, ternyata dengan yang B ini yang dengan alat uji kita uji hasilnya positif, yaitu pasien terdeteksi sakit, padahal dengan alat yang gold standar atau alat yang pasti benar, yang kita anggap pasti benar itu negatif. Jadi ternyata pasiennya nggak sakit, tapi dengan alat ini, dengan alat yang baru kita uji ini, ternyata terdeteksi dia pasiennya sakit. Jadi ini yang C ini adalah false negatif. B ini false positif. Jadi A ini true positif dengan alat yang kita uji positif, dengan alat gold standar juga positif atau sakit. Yang C ini false negatif. Jadi dengan yang alat yang kita uji dia negatif, ternyata dia sakit sebenarnya, dengan alat gold standar dia positif. Yang B ini false positif. Jadi dengan alat yang kita uji dia hasilnya positif, terdeteksi sakit, padahal dia sebenarnya nggak sakit.
Karena dengan alat standar yang kita yakin pasti benar, itu dia negatif, tidak sakit. Ini false negatif. Sedangkan yang D adalah true negatif. Jadi yang kita uji dengan alat yang kita ingin ketahui sensitivitas spesifisitasnya negatif, sedangkan kita uji dengan gold standar dia juga negatif. Jadi benar-benar dengan kedua alat dia nggak sakit. Itu true negatif. Nah, di sini kita lihat sensitivitas adalah A dibagi A plus C. Jadi proporsi yang benar-benar proporsi yang terdeteksi oleh alat uji yang kita uji sakit dari yang benar-benar sakit. Nah, itu kan yang teruji oleh alat yang kita uji ini sakit. Jadi katakanlah alat baru lah ya supaya nggak pusing. Dengan alat baru dia positif. Tapi ternyata ada beberapa orang yang harusnya dia sakit tapi tidak terdeteksi oleh alat baru ini. Jadi sensitivitas adalah A dibagi A plus C. Jadi proporsi atau bagian atau persentase dari yang terdeteksi sakit oleh alat baru dari semua populasi yang sebenarnya benar-benar sakit oleh alat yang gold standar. Sedangkan spesifisitas itu sebaliknya, yaitu D dibagi B plus D. Jadi proporsi yang terdeteksi oleh alat yang baru ini tidak sakit dari populasi atau orang-orang yang benar-benar sebenarnya tidak sakit bila digunakan pemeriksaan dengan alat yang gold standar. Ya, sensitivitas berarti yang terdeteksi sakit, persentase yang terdeteksi sakit dari yang benar-benar sakit, sedangkan spesifisitas itu persentase yang benar-benar persentase yang tidak sakit dengan deteksi oleh alat baru dari yang benar-benar tidak sakit. Ya, itu sensitivitas spesifisitas. Kita lihat langsung contohnya. Oh ya, enggak. Jadi kemudian ada beberapa istilah-istilah lain, yaitu true positive rate, false negative rate, true negative rate, false positive rate. Di sini true positive rate itu nama lain dari sensitivitas. Jadi A per A plus C. Proporsi pasien yang mampu deteksi sakit oleh si alat baru dibanding populasi yang benar-benar sakit atau dari populasi yang benar-benar sakit. False negative rate itu C dibagi A plus C. Jadi yang terdeteksi negatif oleh alat yang kita uji dibandingkan dengan yang dari pasien yang sebenarnya sakit oleh gold standard. Jadi persentase kesalahan dari si alat uji yang harusnya persentase yang harusnya sakit tapi terdeteksi tidak sakit nih oleh si alat. Jadi ini false negative rate. True negative rate adalah spesifisitas. Ini nama lainnya ya. Kalau mendengar istilah true negative rate ini sama dengan spesifisitas. Yang tadi ya, D dibagi B plus D. Jadi proporsi atau persentase yang terdeteksi oleh alat atau yang mampu deteksi oleh alat tidak sakit dari yang benar-benar tidak sakit. Sedangkan false positive rate itu B dibagi B plus D. Jadi tingkat kesalahan positif dari si alat yang kita uji atau persentase atau proporsi yang terdeteksi positif padahal seharusnya negatif dari populasi atau dari orang-orang yang seharusnya negatif atau tidak sakit. Itu beberapa istilahnya ya yang lain ya. Nah, di sini kita bisa contoh hitung. Misalnya yang lagi terkenal saat ini masih terkenal juga walaupun sudah tidak banyak digunakan, tidak harus wajib, yaitu swab. Jadi sudah disepakati bahwa gold standarnya untuk swab corona atau COVID-19 adalah swab PCR sebagai gold standar. Sedangkan swab antigen ini yang bisa kita uji dibandingkan dengan gold standar, dia seberapa akurat dibanding si gold
standar. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa hitung. Di sini ingat sekali lagi, di sini harus benar-benar orang yang sama yang diukur dengan dua alat yang berbeda. Alat yang kita uji dan alat gold standar. Jadi orangnya di sini ada 100 orang. 100 orang ini 200 orang. 200 orang ini kita uji dengan dua-duanya dengan swab antigen dan swab PCR. Ternyata dari hasil swab antigen yang positif 100 orang. Sedangkan yang negatif dari swab antigen adalah 100 orang juga. Jadi total 200 orang ya. Kita uji lagi dengan alat yang gold standar. Ternyata dari 100 yang positif itu di swab PCR hanya 80 yang positif. Sedangkan dari 100 yang negatif dengan konfirmasi swab PCR hanya 80 yang negatif. Ini misal ya, ini misal. Jadi kita dapat hitung sensitivitasnya atau true positive rate-nya. Sensitivitasnya adalah positif yang 80 ini merah, perhatikan warnanya supaya lebih ngerti karena ini angkanya sama. 80 yang merah dibagi 80 per 20. Jadi persentase yang dapat deteksi persentase dari yang benar-benar sakit yang dapat dideteksi oleh si swab antigen. Persentase yang benar-benar positif dari persentase yang dapat dideteksi positif dari orang-orang yang benar-benar positif. Itu ya. Itu sensitivitas. Di sini 80 dibagi 100 80%. Di sini false negatif 20 yang hijau dibagi 80 plus 20. Jadi 20 dibagi 100 20%. Jadi alat swab antigen ini di sini false negative rate-nya 20%. Paham ya sampai sini? Kemudian true negative rate-nya atau spesifisitasnya dari swab antigen ini 80 yang ungu dibagi 20 yang hijau, 20 yang hijau tua ya, ditambah 80 yang ungu. Jadi persentase yang pasien yang dapat terdeteksi negatif dari yang benar-benar negatif. Itu spesifisitas atau true negative rate. Sedangkan false positive rate itu 20 yang hijau tua dibagi 20 plus 80, 20 hijau tua plus 80 yang ungu. Jadi false positive rate-nya dari swab antigen adalah 20%. Jadi di sini memang kita menguji performa si swab antigen dibandingkan dengan gold standarnya. Atau dengan kata lain, performa si swab antigen. Kalau performa ya di sini kita harus langsung tahu nih, pasti dibandingkan dengan gold standar. Gitu ya. Jadi kalau performa di sini kita pasti ngomongnya dibandingkan dengan gold standar, berapa persen sih dia benernya, berapa persen sih dia validnya. Seperti itu ya kasarnya. Oke, jadi di sini false positive rate-nya 20%. Oke. Kemudian ada lagi istilah-istilah lain yaitu positive predictive value. Oh ya, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyain, ngerti ya? Sensitivitas dan spesifisitas ya. Paham ya? Oke. Sekarang ada istilah lain, positive predictive value, yaitu proporsi true positif dari pasien-pasien yang hasil tesnya menunjukkan hasil positif. Atau kemungkinan pasien hasilnya benar-benar positif. Sekarang ada lagi negative predictive value, proporsi true negatif di antara pasien-pasien yang hasil tes diagnostisnya menunjukkan hasil negatif. Nih, negative predictive value itu berarti yang benar-benar negatif dari yang terdeteksi negatif oleh si swab antigen, yaitu D dibagi C plus D. Sedangkan positive predictive value ya berarti yang benar-benar positif dari yang terdeteksi positif oleh si swab antigen, yaitu A dibagi A plus B.
Paham ya? Nah, ini langsung contohnya. Jadi di sini PPV itu positive predictive value dari swab antigen itu di sini 80%, yaitu 80 yang merah dibagi 80 plus 20 yang hijau tua, ya. Sedangkan negatif predictive value itu yang benar-benar bisa terdeteksi negatif dari yang dideteksi oleh negatif dari si alat. Jadi kemampuan si alat untuk mendeteksi yang benar-benar negatif dari semua yang dia deteksi negatif. Yang benar negatif, yang benar negatif itu berapa persen dari yang dia deteksi negatif, seperti itu. Jadi 80 yang ungu dibagi 20 plus 80. Jadi 80%. Oke. Paham ya? Oke, sekarang ini agak lebih rumit, yaitu likelihood ratio. Likelihood ratio ini adalah di sini definisikan sebagai kecenderungan hasil tes pada pasien yang benar-benar sakit dibagi kecenderungan hasil tes pada pasien yang tidak ada penyakit yang dimaksud. Kalau mau lebih gampangnya lagi, kalau misalnya dibilang dokter A dia sakit, berapa persen sih kemungkinan si pasien itu benar-benar sakit? Gitu ya. Berapa kali lipat sih dia resiko untuk benar-benar sakit dibanding kalau dokter A bilang nggak sakit? Gitu ya. Jadi patokannya adalah angka 1. Kita lihat selanjutnya. Definisi nilai likelihood ratio ini adalah perubahan dari nilai odds. Nah, sini kembali mereview pelajaran sebelumnya. Kemarin sudah dikasih Dr. Ratna ya tentang odds ya dan odds ratio. Masih ingat definisi odds dan odds ratio? Masih ingat nggak? Mungkin ada yang mau jelaskan ulang dulu di sini sebentar definisi odds dan odds ratio untuk teman-teman yang mungkin lupa. Ayo, ingat nggak? Ada yang masih ingat? Coba. Ada yang masih ingat? Boleh izin jawab dong? Ya, silakan. Jadi odds ratio itu ukuran asosiasi paparan atau faktor risiko dengan kejadian penyakitnya. Oke. Kalau odds? Kalau odds-nya sendiri itu kan odds ratio. Kalau odds? Gak ada yang ingat kalau odds. Odds adalah, atau rumusnya deh, rumusnya kalau odds gimana? Rumusnya gimana kalau odds? Kemarin Dr. Ratna dijelasin, ayo harusnya. Rumusnya odds adalah? Ya, hati-hati dok. Rumusnya odds? Gak ada yang ingat rumusnya odds? Ada yang ingat gak rumusnya odds? Nyerah nih, gak ingat? Masa gak ada yang ingat? Ingatnya yang odds ratio. Iya dok. Odds ratio dok. Iya, atau ada yang suka judi? Taruhan bola. Taruhan bola tuh biasanya pakai odds. Ya, jadi odds itu kalau di kita adalah jumlah yang sakit dibagi yang tidak sakit. Ya. Jadi misalnya dari yang seluruh penduduk RT 1 dari 500 orang yang sakit TBC 10 orang. Jadi odds-nya untuk TBC di RT 1 adalah 10 dibagi 500. Gitu ya. Itu odds. Oke. Jadi likelihood ratio ini adalah perubahan nilai odds. Semakin tinggi nilai likelihood ratio, semakin tinggi kemungkinan odds-nya, semakin tinggi perubahan nilai odds-nya. Misalnya di sini
LR positif. Likelihood ratio itu ada dua jenis, likelihood ratio positif dan likelihood ratio negatif. Positif itu di atas 1, negatif itu di bawah 1. Ya. Di sini misalnya LR positif, likelihood ratio positif itu 10. Artinya, odds untuk menderita suatu penyakit meningkat 10 kali lipat apabila hasil tesnya positif. Sedangkan likelihood ratio negatif 0,1 itu artinya odds untuk menderita suatu penyakit akan menurun 10 kali. Variasinya banyak. Lebih gampangnya misalnya 2 orang radiolog melihat ronsen toraks 100 orang. Ya. Sejauh mana kedua radiolog ini setuju dari hasil ronsen toraks itu. Misalnya persen agreement 80%, berarti dari 100 orang itu 80% si kedua radiolog itu memberikan pendapat yang sama. Misalnya 80% sama-sama normal atau 80% sama-sama TBC. Itu persen agreement. Sedangkan kapan statistik itu lebih detail lagi sudahan, yaitu fraksi dari agreement. Agreement itu persetujuan atau ya anggap aja yang kedua orang yang observasi itu setuju sama hasilnya. Jadi fraksi dari hasil ini yang bukan kebetulan. Jadi kalau kapan statistik atau interpreted reliability ini sudah dihilangkan faktor kebetulannya. Yang kebetulan dua-dua ini sama. Kebetulan dua-dua ini agree. Kebetulan dua-dua ini mencapai agreement. Faktor kebetulan udah dihilangin. Jadi udah lebih akurat lagi. Itu kapan statistik atau interpreted reliability dari suatu alat. Gitu ya. Jadi kapan statistik itu melakukan koreksi terhadap argumen yang terjadi secara kebetulan dari persen agreement. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini hasil pemeriksaan radiologi ronsen toraks pada pasien-pasien yang sama ya. Jadi ada 986 pasien yang sama, namanya pun sama persis, orangnya sama persis, dilihat diinterpretasikan oleh dua radiolog yang berbeda, radiolog A dan radiolog B. Dari 986 itu, oleh radiolog A yang dibilang TBC ada 192. Sedangkan oleh radiolog B yang dibilang TBC dari 986 itu ada 209 orang. Nah, kita plot nih di tabel 2x2. Nyata yang menurut radiolog A TBC dan menurut radiolog B sama-sama juga setuju tim TBC itu 140 orang. Tapi ingat, ini nggak boleh saling berkomunikasi ya dua orang ini ya. Jadi dengan catatan kedua orang ini nggak boleh saling bertemu, tidak boleh saling berkomunikasi. Jadi benar-benar hasil interpretasi profesional mereka masing-masing. Nggak diskusi. Diskusi ini menurut kamu gimana ya? Oh ya udah deh, saya setuju. Ini TBC, nggak boleh begitu. Penilaian interpretability harus oleh dua orang yang terpisah, tidak saling bertemu, tidak saling kontak, tidak saling diskusi. Jadi yang menurut radiolog A TBC dan menurut radiolog B secara terpisah juga TBC ada 140 orang. Yang menurut radiolog A TBC sedangkan menurut radiolog B tidak TBC secara terpisah ya 52 orang. Yang menurut radiolog A normal sedangkan menurut radiolog B juga normal secara terpisah, nggak saling diskusi, nggak saling ketemu, nggak saling kontak, nggak saling kode, nggak saling nyontek, itu 725 orang. Sedangkan yang menurut radiolog A normal sedangkan menurut radiolog B positif TBC ada 69 orang. Oke. Sekarang yang paling sederhana, persen agreement. Yang mereka benar-benar setuju sama-sama dianggap normal dan setuju sama-sama dianggap TBC adalah yang sama-sama dianggap TBC 140 ditambah yang sama-sama dianggap normal 725 dibagi 986 yaitu 87,7%. Jadi
kalau dilihat hanya dari persen agreement, reliabilitas ronsen torak untuk mendeteksi TBC 87,7%. Cukup bagus ya. Cukup bagus. Kalau dilihat dari persen agreement aja. Dan sekali lagi ini contoh ya. Ini contoh. Untuk persen agreement sesungguhnya yang hasil penelitian lain di ronsen torak, saya nggak tahu. Belum mencari. Ini contoh aja supaya memahami ya. Oke, kemudian nah, karena masih ada faktor kebetulan yang kebetulan sama-sama. Jadi kan di statistik atau di EPIT ini kita selalu menghilangkan kebetulan. Yang by chance itu kita nggak anggap. Kita harus selalu mengontrol yang by chance. Nah, makanya kita pakai kapas statistik. Nah, kapas statistik ini rumusnya lebih rumit. PO dikurang PE proporsi agreement atau persen agreement itu PO dikurang PE itu proporsi agreement yang terjadi secara kebetulan. Dibagi 1 min PE. Dibagi 1 dikurangi proporsi agreement yang terjadi secara kebetulan. Jadi di sini yang secara kebetulan udah dikeluarin. Oke, paham ya? Itu rumus, itu dari rumus. Nah, ini dari perhitungannya. Oke. PO itu adalah percent of agreement. Nih tadi ya. PO adalah percent agreement. Tadi kita udah hitung 87,7%. PO 0,877. Sedangkan PE rumusnya adalah yang total A dikali total oleh radiolog A maksudnya ya, dikali total oleh radiolog B dijumlahin dibagi total pasien dikuadratin. Itu rumusnya. Jadi total ini 290 dikali 192, ini total TBC oleh A dikali total TBC oleh B, sama aja dikali kan bolak-balik. Total TBC oleh B dikali total TBC oleh A ditambah total normal oleh B dikali total normal oleh A ya, dibagi total pasien dikuadratin. Itu rumus dari proporsi yang dianggap cuman kebetulan, by chance. Kebetulan 0,676. Jadi kita peroleh kapas statistiknya dari rumus itu hanya 62%. Di sini berarti reliabilitas ronsen torak untuk mendeteksi TBC itu nggak terlalu tinggi ya, cuma 62% reliabilitasnya. Kapas statistiknya cuma 62%, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu bagus. Gitu. Bener atau enggak? Nah, kalian radiolog yang tahu. Sebenarnya kapas statistiknya untuk ronsen torak untuk TBC itu berapa? Tapi ini contohnya, cara ngitungnya seperti. Jadi kalau 0 atau kurang itu nggak ada agreement, sama sekali nggak ada yang sama di antara 2 atau lebih orang yang menilai. Jadi reliabilitas tiu alat jelek. 0 sampai 0,01, jadi 0,01 1% ya. 1% sampai 20% itu reliabilitasnya rendah atau slight, atau nggak ada reliabilitas malah. Kalau 21 sampai 40% reliabilitas itu alat sedang, fair. Fair itu ya pokoknya apa ya bahasa Indonesianya, fair lah pokoknya. Kemudian kalau 41 sampai 60% itu reliabilitasnya moderate. Sedangkan 61 sampai 80% reliabilitasnya substansial. Jadi kalau yang tadi ronsen torak untuk TBC reliabilitasnya masuk substansial. Berarti lumayan lah ya, nggak jelek-jelek amat, walaupun sudah mendekati moderate, mendekati sedang. Sedangkan 80% ke atas perfect. Jadi reliabilitasnya sangat bagus. Itu cara interpretasinya. Begitu. Paham ya mungkin ya, ini mah gampang. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tanya? Nggak ada ya, mau tanya ya? Oke. Jadi di sini udah kita masuk kesimpulan. Tes diagnostik adalah tes digunakan untuk mengidentifikasi atau penyakit atau kondisi pasien. Jadi adalah tes yang kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah suatu pasien itu benar sakit atau enggak, atau kondisi pasien tertentu, misalnya benjolannya ganas atau enggak misalnya,
gitu. Kemudian penilaian performa tes diagnostik suatu alat atau metode itu memerlukan suatu gold standar yang harus diingat sebagai tolak ukur. Jadi nggak bisa kalau kita nggak tahu gold standarnya apa. Kita harus punya gold standar untuk membandingkannya. Gold standar itu yang kita anggap benar, 100% benar-benar sakit. Pasti alat ini benar, atau pasti metode ini benar gold standarnya. Gitu ya, misalnya USG dan bedah. USG, kalau belum ada alat gold standar ya, USG dan bedah. Di USG, apendisitis nggak? Oke, apendisitis. Dibuka nih gold standarnya bedah. Kan benar gold standar tuh bedah, nggak ada yang bisa ngelawan kan. Dibuka apendisitis ya apendisitis. Kalau dibuka nggak apendisitis ya nggak apendisitis. Walaupun USG-nya mungkin bilang apendisitis, tapi kalau gold standarnya ini buka di bedah, dilihat apendisitis yang baik-baik aja ya, berarti USG-nya yang salah gitu kan. Itu maksudnya gold standar. Jadi gold standarnya itu bisa alat lain, metode lain, atau benar-benar apapun itu yang disepakati sebagai gold standar di penyakit itu. Dan untuk menilai performa itu kita lihat hanya dua hal sebenarnya, validitas dan reliabilitasnya. Oke, mungkin sampai sini bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Udah paham ya? Cukup gampang ya? Oke, ini referensinya, buku-buku yang bisa dibaca, dan artikel yang bisa dibaca. Yang paling lengkap sih ya buku yang ketiga ya. Buku yang ketiga tuh ada semua, sampai penurunan rumusnya, yang detail-detailnya, berbagai jenisnya. Reliabilitas itu kalau mau tahu ada sekitar 5 atau 6 metode. Tapi yang paling sering dipakai dan paling praktis nih kapal statistik. Kalau mau tahu yang lain-lain, baca bukunya yang Beyond the Basic Epidemiology ya. Coba cari, gampang itu. Oke. Atau kalau nggak bisa dapat, nanti saya pinjemin kalian fotokopi boleh. Bukunya tebel loh. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, mungkin terima kasih. Sampai di sini saya sampaikan. Sampai ketemu di ujian nanti. Ujiannya tenang, bukan ngafalin tapi analisis langsung. Boleh buka buku. Dan nanti tulis tangan. Oke. Ya, sekali lagi nggak ada pertanyaan ya? Ya dok. Oke, ya udah kalau gitu sekian, terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Izin live ya. Ya dokter.